apalagi berebut sama yang mau ngambil buat makan ikan, ngambil sayuran begini. Oh, kok sama polisi-polisi gitu teh? Ya, biar cirengnya nanti renyah. Hai, Sobat Kepo. Siang-siang gini enaknya ngemil ringan-ringan dan pedes-pedes gitu nggak sih? Kayak yang satu ini nih, si putih kenyal dengan suiran ayam di dalamnya alias cireng isi. Jangan salah, jajanan satu ini juga sempat viral loh di sosial media. Sampai-sampai diburu kaum FOMO untuk direview rasanya. Emang deh ya, kalau ngomongin soal cemilan, aci goreng yang varian isi ini selalu jadi pilihan favorit di berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, dijamin deh semua pasti suka. Apalagi harganya murah meriah, alias ramah di kantong, bikin orang-orang ketagihan buat ngeborong. Beberapa waktu lalu, tim Kepo tergiur buat beli jajanan cireng pedas di penjual pinggir jalan. Tapi pas dicobain, lah, kok agak lain ya? Rasa pedesnya itu loh agak offside. Soalnya bikin mulut jadi berasa kebas gitu. Wah, ada yang gak beres. Kayaknya pedesnya itu bukan dari cabai doang deh. Curiga ada campuran lain. Terus pedesnya aneh gak sih? Kayak cabenya bukan cabai dah ini. Kalau cium itu sih iya, tapi buat gue juga ada bahan ini. Kayak pedes-pedes lain di sini. Yang kayak gini nih, yang bikin tim Kepo penasaran sama oknum penjual. Kira-kira pakai bahan aneh apa lagi ya? Ampun deh. Gak pakai pikir panjang, kami langsung sat-set nyari si oknum penjual cireng. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Akhirnya kami ketemu juga nih sama oknum pelaku. Awalnya sih, Doi nolak buka rahasia dapurnya. Tapi setelah berhari-hari dibujuk rayu, luluh juga tuh. Di hari yang sudah ditentuin, kamu ikut si oknum nakal ini ke salah satu pasar. Katanya sih untuk beli bahan pembuatan cireng isi. Tapi kok cabai yang dibeli malah cabai busuk. Mana baunya udah nyengat banget lagi. Berapa lagi? 15.000. Ya. Berapa ya? Lanjutnya nggak ada lagi? Oh, itu nggak ada. Habis. Ya? Iya, betul. Udah mau ke pedis. Ya, siap. Masih kurang puas dengan cabai busuk setengah harga tadi, si oknum nakal penjual cireng ini rupanya mengutin cabai dan sayuran yang tak layak yang udah dibuang oleh para pedagang. Aduh, lihatnya aja bikin merinding, guys. Gak kelar sampai situ aja. Teh Lilis juga mampir ke salah satu pedagang buat beli pengawet berbahaya. Nah kan, feeling tim Kepo emang gak meleset deh soal yang beginian. Setelah kantong kresek gede ini terisi penuh, Teh Lilis ngajak pulang buat ngolah cirengnya nih. Bukan cuma bahan-bahannya aja nih yang gak jelas, proses bikinnya juga gak kalah absurd. Gimana enggak, cabai busuk yang tadi dibeli setengah harga langsung di blender sama batang-batangnya. Mana gak dicuci dulu lagi. Duh, bener-bener bikin mual deh. Pas Teh Lilis lagi nyiapin bahan-bahannya, mata kami langsung tertuju sama baskom berisi ayam yang kondisinya udah gak karuan. Itu udah hitam-hitam itu nggak apa-apa teh? Nggak apa-apa, nanti juga kan dimasak
matang. Baunya udah bau busuk gitu ya teh? Iya, dikit. Ini tuh ayam dari mana teh dapatnya teh? Saya punya langganan yang suka bisa yang nggak habis di pasar, jualan dia kasih saya. Harganya lumayan lah daripada saya beli di pasar. Berarti ayam tiren dong ya teh? Ya, kayak gitulah bisa disebut. Ini ayamnya mau direbus dulu sama saya. Kira-kira berapa lama tuh? Udah lama sih, sebentar paling supaya agak empuk aja, biar gampang disuir-suirnya. Ini kita mau bikin bumbu ayam suwirnya. Cabai yang tadi udah kita blender, kita masak, satuin sama ayam. Segitu lagi tuh teh. Ya, kasih daun jeruk. Daun jeruk buat apa teh? Ini supaya nyamarin bau ayamnya. Tadi kan jadi nggak kecium. Ini bikin wangi si cabenya. Ini jadi harumnya beda ya? Ya kayak tadi ya? Karena si daun jeruk ini ya jadi wangi. Iya, tadi kan agak kecium bau ayamnya. Nah sekarang nggak kecium karena pakai daun jeruk. Eits, campuran apa lagi tuh yang dimasukin? Kok tempatnya kayak obat tetes mata gitu? Mana warna cairannya merah banget lagi. Wah, mencurigakan nih. Daripada penasaran, mendingan kita tanya langsung aja deh. Itu apaan tuh teh? Ini cairan balsem, biang balsem. Oh, emang biar apa teh pakai biang balsem? Biar tambah pedas. Kalau nggak pakai itu kurang pedas si ayamnya. Oh, kan tadi udah pakai cabai. Iya, tapi kan cabenya nggak terlalu pedas, ya hanya merah aja. Tuh kan bener, terjawab sudah nih. Kenapa bibir dan sekitaran mulut sampai berasa kebas pas makan cirengnya? Rupanya sensasi pedasnya bukan cuma dari cabai doang, tapi cabai busuk dicampur biang balsem. Sobat kepo, bahan kimia satu ini jelas-jelas banget berbahaya dan bukan untuk dicampur dalam olahan makanan ya. Cairan balsem oles buat pereda nyeri otot ini emang punya sensasi bikin badan jadi hangat. Wah, kalau pakai cara kayak gini sih bukan cuma mulut yang kepedesan, tapi lambung otot lojotan. Cairan balsem itu dapetnya dari toko kimia. Oh, emang dijual bebas teh? Banyak itu mah, di toko online juga banyak, bisa belinya. Jadi bebas gitu ya teh? Bebas. Kita bilang aja mau beli. Kirain udah kelar nih aksi brutal Teh Lilis bikin olahan aci goreng. Lah dalah, taunya si Teteh ngambil pengawet berbahaya yang tadi dibeli buat dicemplungin ke adonan kulit cireng. Katanya biar awet. Aduh Teh, emang harus banget ya pakai itu? Ini bisa bikin kriuk, garingnya lama ya. Terus awet. Jadi kalau besok nggak habis ini adonannya awet. Nggak disimpan di kulkas juga. Ampun, nggak kebayang deh gimana perut pembelinya yang makan cireng buatan si Teteh ini. Mulai dari kulit cireng yang dicemplungin pengawet berbahaya, terus isian dari suiran ayam tiren, sampai bumbu cabai busuk dicampur biang balsem, lengkap sudah. Nggak cuma jualan cireng aja, ternyata si Teteh juga jualan tahu pedas yang terkenal dengan nama tahu jeletot. Katanya sih, tahu bikinan Teh Lilis paling laris dan cepat habis. Gara-gara sensasi pedasnya bikin mata jadi melotot. Tapi, bikinnya nggak kalah bikin tim kepo, melongo. Coba nih lihat. Oh, ini sayur yang tadi Teteh ambilin di pasar tadi ya? Iya.
busuk-busuk gini? Gak apa-apa, nanti saya pilih-pilih yang masih bagus. Masih layak pakai saya pilihin. Berarti Teteh harus pagi-pagi dong yang ngambilin kayak gini di pasar. Iya, saya kalau nggak pagi berebut sama yang mau ngambil buat pakan ikan. Ngambil sayuran begini. Nah, pakan ikan Teh. Iya. Aduh, nggak salah tuh Teh. Jadi sayuran dipakai buat bikin tahu jeletot ini sebenarnya buat pakan ikan. Ngadi-ngadi bener deh si Teteh. Udah isian sayurnya layu-layu gitu. Ternyata resep pedasnya juga pakai olahan yang sama kayak cireng. Pakai campuran cabai busuk dan biang balsem. Tuh, nggak kelihatan kan yang busuk-busuknya? Udah dipotong-potong, udah diparut sama aja kayak sayuran seger. Tapi ini ada judulnya Teh. Nanti juga di situ kan saya tumis matang. Warnanya udah bagus dari cabai lampau itu. Cuma rasanya kurang pedas kalau belum dibiang balsemin. Kita pakai ini dikit biar tambah pedas. Kalau dilihat dari alat masaknya sih lumayan cukup bersih lah ya. Tapi yang nggak banget itu cara olahan campurannya. Udah sayuran yang ngambil dari sisa sampah. Masukin isian tahunya juga nggak pakai sarung tangan. Combo bener dah itu. Setelah olahan semua beres, nah ini yang paling bikin geleng kepala. Minyak goreng curah yang dipakai buat ngegoreng cireng dan tahu jeletot ternyata digoreng barengan sama bungkus plastik. Kita mau goreng cireng. Oh, kok sama plastik-plastik gitu Teh? Ya, biar cirengnya nanti renyah. Ini kan salah satu trik penjual gorengan. Benar-benar di luar nurul dah. Katanya biar hasil cireng dan tahu jeletot gorengnya renyah plus hemat minyak goreng. Kacau. Ini yang udah digoreng gini mau dikemanain lagi nih Teh? Ini saya mau either di sini, dekat-dekat rumah, keliling. Jadi selain nitipin di apa tadi di SD, Teteh juga Kantin. keliling. Iya, kalau masih ada stok dagangan, sayang kan ya. Saya habisin, saya bikin semua, saya keliling. Yang dekat-dekat aja. Dari pengakuannya, usaha culas yang ini bikin si Teteh dapat untung besar. Ya iyalah untung, uang modalnya aja nggak seberapa. Sekian lama Teteh bisnis jualan goreng cireng dan tahu jeletot super melotot ini, Teh Lilis udah punya banyak pelanggan setia. Dan sebagai sampingannya, Teh Lilis nggak cuma nitip di kantin sekolah aja, ia juga ngejual frozenan alias olahan cirengan tahu jeletot yang masih beku. Saya bisa ya sampai 400.000 lah sehari. Apalagi kalau saya dapat bahan-bahannya yang setengah harga, kayak model cabai-cabai yang tadi kan, yang setengah busuk. Ada yang dibilang udah busuk, itu saya setengah harga, malah lebih murah lagi. Sayurannya saya dapat gratis, asal saya mau ke pasarnya lebih pagi, saya dapat banyak itu. Jadi buat stok di rumah saya bisa lebih banyak. Saya kalau pagi titip-titip ke kantin sekolah. Nanti siangan, sorean lah ya. Kalau ada yang pesan frozen, biasanya suka ada, saya bikin. Nanti ada sisa bahan, saya jual untuk keliling-keliling. Kalau udah urusannya cuan, hati nurani kadang-kadang udah nggak berfungsi. Tapi kira-kira si Teteh sadar nggak sih, bahan yang dipakainya itu bahaya banget buat dikonsumsi. Ada sih, cuman kan tadinya juga saya awalnya kan pakai sayur-sayuran sama ayam yang fresh ya, yang masih bagus, segar. Cuman kan kesini bahan bakunya tambah mahal. Lagian juga saya dengan jualan kayak gini, bahan-bahan kayak gini, dapat untung gede kok. Dilihat-lihat nih, sebenarnya kuncian rasa pedas gorengan Teh Lilis berasal dari biang balsem. Apalagi doi juga pede banget tuh, seolah-olah bahan yang digunain aman buat dimakan. Tapi emang segitu gampangnya ya dapetin biang balsem. Penasaran omongan si Teteh? Tim Kepo coba cek ke lapangan buat cari biang balsem di toko yang jual cairan kimia. Ada biang balsem nggak?
Oh, oh tapi ini panas. Iya panas. Oh, berapaan Pak? Kalau milihnya sedikit. 1.000. Widih, bener aja dong guys. Nyatanya gampang banget belinya. Kirain ditanya-tanya sesuatu dan harus pakai surat izin. Tapi ini bukan berarti kalian boleh ngikutin jejak licik Teh Lilis ya. Jualan dengan cara culas gitu. Faktanya, biang balsem ini bahaya banget loh. Dan hanya boleh dipakai sebagai obat luar saja. Kalau tertelan atau tidak sengaja kemakan, bisa menyebabkan iritasi saluran pencernaan, mual, muntah, sampai gangguan sistem saraf. Ngeri banget kan?